Kita mulai ya materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya, yaitu mengenai hormati dan sayangi orang tua dan guru. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah, maaf ya sebentar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasikan, kemudian menganalisis, memahami, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian siapa sih orang tua dan guru itu? Yang pertama, orang tua adalah orang yang dianggap tua atau beliau itu orang yang bertanggung jawab dalam proses mendidik, kemudian menjadikan kita sebagai menjadi orang gitu kan. Kemudian yang biasa dipanggil bapak atau ibu atau ayah atau mamah gitu ya, atau abi atau ubi. Jadi apa namanya, terserah teman-teman panggilnya gitu kan. Jadi istilah Jawanya itu paraban, itu panggilan kepada orang tua. Nah, kemudian siapa sih itu guru? Guru itu adalah seseorang atau orang yang pekerjaannya adalah mengajar. Tidak hanya mengajar sih sebenarnya. Jadi guru itu adalah bisa disebut dengan orang tua kedua kita selain dari bapak ibu kita di rumah. Nah, kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persamaan antara orang tua dan guru itu yang pertama adalah orang tua itu mendidik, sama-sama orang tua ya, guru dan orang tua itu sama-sama orang tua, sama-sama mendidik, hanya saja lingkungannya itu berbeda. Orang tua itu di rumah, sedangkan guru itu di sekolah, seperti itu. Kemudian perbedaannya adalah tanggung jawab secara menyeluruh. Jadi 3 kebutuhan pokok, contohnya sandang, pangan, dan papan gitu. Kemudian seorang guru memiliki tanggung jawab sebatas untuk mencerdaskan dan juga mendidik anak-anak di luar dari rumah, itu seperti itu. Dan kemudian lalu kenapa kita harus menghormati orang tua itu kan? Nah, dalam hal ini banyak sekali peran orang tua. Yang pertama itu adalah melahirkan. Sebelum orang tua kita melahirkan adalah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari itu kan, dalam hitungan dokter. Kemudian melahirkan, merawat, dan menafkahkan, menyusui gitu ya, membimbing dan mendidik. Nah, kemudian tugasnya apa sih orang tua itu? Dalam Islam itu orang tua itu, kita itu wajib untuk memuliakan orang tua, seperti halnya kita birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian dalil-dalilnya itu ada perintah berbuat baik di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian ada hadis juga dari riwayat Baihaqi, ridho Allah, ridho walidain. Jadi ridho orang tua, ridho Allah, juga ridho orang tua gitu kan. Ridho orang tua juga ridho Allah. Kemudian amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, seperti hadis Bukhari. Kemudian lanjut, nah menurut apa sih itu berbakti gitu? Kenapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua gitu kan? Dalam Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, yaitu bersikap baik kepada keduanya, baik itu bapak maupun ibu. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Jadi kita itu dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita, Pak seperti itu Bayu, ya. maaf, ini layar PPT-nya masih hitam. Masih hitam ya? Iya. Oh iya, maaf. Apakah sudah kelihatan?
Udah, Pak. Tapi belum di slideshow. Sudah kelihatan? Nabila sudah kelihatan belum, Nabila? Kelihatan, Pak, tapi belum di slideshow bentuknya. Oh iya. Sudah kelihatan. Nge-freeze sih, Pak, di slide hormati dan sayangi orang tua dan guru. Oh, masih di situ ya? Ini Bapak ada slideshow? Ada. Sudah Oh, belum. slideshow. Kalau ini Sudah. kelihatan. Gini aja ya, mungkin ya. Gini aja nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Nabila dan teman-teman sudah mengingatkan. Saya lanjut ya. Jadi menurut Imam Ad-Dhahabi itu menjelaskan bahwa perilaku birrul walidain atau hormat kepada orang tua itu ada 3 bentuk ya. Sebenarnya banyak sekali bentuknya. Akan tetapi di sini dijelaskan 3 kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama itu menaati perintahnya, kecuali perintah untuk maksiat. Jadi semisal kita ambil contoh realnya, Nabila lagi bermain game, misalkan Mobile Legend gitu. Nabila dan Sayan lagi main Mobile Legend. Kemudian Ibu Nabila dan Ibu Sayan itu sedang masak, akan tetapi garamnya habis. Minta tolong Nabila atau Sayan minta tolong beliin garam di warung gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih sikap kita untuk menanggapinya? Semisalkan kan lagi main game, yaudah langsung berangkat aja, jangan nggak mau Bu, nanti Bu lagi asik, jangan seperti itu ya. Jadi iya Bu, baik Bu, uangnya mana ya Bu, saya mau beli, seperti itu ya. Jadi kita salah satu bentuk perintah yang harus kita jalankan adalah salah satu contohnya seperti itu, contoh simpelnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga amanah harta yang diberikan atau dititipkan. Semisalkan orang tua kita sudah meninggal, masih ada wasiat nih kepada kita, jadi kita wajib untuk menjaga hartanya. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua, gitu kan? Sebenarnya banyak sekali cara kita berbakti kepada orang tua, akan tetapi saya hanya beberapa saja. Yang pertama itu adalah melaksanakan nasihat dan perintahnya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, cerita itu seperti itu. Kemudian merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadi setelah orang tua kita merawat kita dari kecil, baik dari mengandung kemudian membesarkan seperti itu ya, sekarang gantian kita. Bapak ibu kita sudah mulai renta, kemudian jalannya sudah susah, kita wajib merawatnya, atau kita kasih yang semampu kita pokoknya. Jadi jangan sampai kita melukai hati orang tua kita, jangan sampai ya. Kemudian berkata lembut dan sopan, jadi diusahakan semuanya. Saya sendiri juga saling mengingatkan bahwasanya kata-kata yang baik adalah kata-kata yang lembut dan sopan di hadapan orang tua kita. Percuma ilmu kita tinggi, percuma pangkat kita tinggi, akan tetapi sopan santun kita atau adab kita terhadap orang tua itu buruk ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang sopan, jadilah anak yang lembut terhadap orang tua, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita berbakti pada orang tua ketika orang tua kita itu sudah meninggal? Banyak sekali caranya. Kemudian salah satunya adalah ikut dalam pengurusan jenazahnya. Jadi dari memandikan, terus mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, kemudian setelah itu apa sih? Setelah kita ditinggalkan, jadi melaksanakan wasiatnya. Misalkan ada hak atau kewajiban yang harus dibayarkan, contohnya hutangnya orang tua kita kepada orang temannya, misalkan kita wajib membayar hutang. Kemudian menyambung tali silaturahim nih kepada kerabat, jangan sampai putus, seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah yang paling utama adalah mendoakan ya. Jadi
jangan sampai kita putus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, baik itu dari setelah kita sholat, kemudian waktu kapanpun kita boleh mendoakan orang tua kita, seperti itu. Kemudian lanjut, nah hikmah berbakti kepada orang tua dan guru, hikmah kepada orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling utama. Jadi benar ya, orang yang paling utama, orang yang paling pertama kita hormati adalah orang tua. Kemudian mendapat ridho Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya ridho Allah, ridho walidain. Jadi ridho Allah, ridho orang tua gitu kan. Ridho orang tua, ridho Allah gitu. Kemudian menghilangkan kesulitan. Ketika kita membantu orang tua kita, maka kita akan terbuka satu jalan kemudahan seperti itu. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, kemudian yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Ada video, teman-teman bisa menonton nggak? Coba Bapak play dulu. Sudah saya play. Nggak bisa ya Nabila? Gambarnya masih diam, Pak. Masih diam. Iya. Coba. Ternyata nggak bisa Nabila. Mohon maaf ya. Sebenarnya ada videonya ada di file Bapak. Kalau saya sih ngasih tahu video lewat file aja. Lewat file ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut aja ya. Iya, Pak. Mungkin videonya nanti di akhir nggak apa-apa. Kemudian lanjut. Dan kenapa sih kita harus menghormati guru, gitu kan? Kenapa sih gitu? Nah, jadi selain dari orang tua yang mendidik kita nih, yang mendidik kita di luar rumah gitu kan, yaitu guru itu perannya tuh sebenarnya banyak banget sebenarnya. Akan tetapi di sini itu saya meringkasnya saja. Yang pertama itu adalah orang tua kedua, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwasanya guru itu sebagai pengganti orang tua gitu kan. Bukan pengganti sih, jadi benar sih orang tua kedua. Jadi setelah kita belajar di rumah kepada orang tua kita, orang tua asli kita, kemudian kita ke sekolah belajar dengan orang tua kita, orang tua kedua kita yaitu guru, seperti itu. Kemudian apa sih tugasnya guru itu? Yang pertama itu adalah membimbing dan mendidik. Membimbing bagaimana sih Pak? Membimbing jadi membimbing kita, contohnya kita belum bisa baca tulis nih, misalkan A, B, C, D gitu kan, atau membaca atau berhitung. Jadi guru itu membimbing kita untuk membaca, berhitung, kemudian mendidik kita menjadi anak-anak yang disiplin misalnya, kemudian yang soleh misalnya, seperti itu. Yang ketiga adalah mencerdaskan. Nah, guru itu berperan penting dalam mencerdaskan kita. Jadi jangan sampai ya kita durhaka kepada guru kita, bahwasanya peran guru ini sangat besar sekali kepada kita, karena beliau-beliaulah kita bisa membaca, kemudian kita bisa berhitung, menulis, seperti itu ya. Kita memiliki dunia belajar yang luas, kemudian kita dapat mengakses informasi-informasi baik itu dari buku maupun internet, seperti itu. Karena siapa? Karena guru kita yang telah memberitahu kita, guru kita yang telah membimbing dan mendidik kita, seperti itu. Nah, dalam Islam memuliakan guru adalah dianjurkan sekali ya. Jadi kita itu wajib memuliakan guru kita. Karena apa? Seperti tadi saya jelaskan bahwasanya guru itu memiliki peran penting terhadap kehidupan kita, seperti itu. Nah, kemudian dalil-dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 18. Kemudian hadisnya itu hadis di kitab Lubabul Hadis yang tentang memuliakan guru, dan kitab Tangihul Qaul yaitu keutamaan guru yang disamakan dengan keutamaan nabi. Jadi nabi itu berperan penting dalam menyebarkan Islam kepada umat Islam, itu kan, menyebarkan kebaikan-kebaikan, kemudian perintah dan larangan, seperti itu. Guru juga sama, guru mengajarkan kita tentang kebaikan, kemudian guru
memberitahu kita bahwa oh ini larangannya, kemudian oh ini yang harus dikerjakan, seperti itu ya. Jadi peran penting guru sangat besar sekali kepada kita. Kemudian lanjut. Nah, kemuliaan seorang guru. Nah, kemuliaan seorang guru. Jadi menurut Imam Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kemudian kehormatan, di mana penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Nah, beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Dia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak katsuri yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting. Kemudian, maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Jadi dalam Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa seorang guru ini adalah memiliki derajat yang tinggi, gitu kan. Bahkan derajatnya itu setelah Nabi. Karena apa? Karena perannya itu sangat penting sekali. Seperti mendidik, seperti yang tadi saya jelaskan, mendidik, kemudian membimbing kita, seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana sih cara menghormati guru? Banyak sekali caranya. Di sini saya hanya menjelaskan 3. Yang pertama itu adalah rendah hati terhadap guru, meski ilmunya itu sudah didapat. Takdim kita kepada guru, seperti itu ya. Karena apa? Yang seperti tadi saya jelaskan kan, percuma ilmu tinggi akan tetapi tidak mempunyai adab, gitu. Jadi utamakan adab sebelum ilmu. Nah, kita harus ingat nih, misalkan kita sudah jadi jadi direktur nih perusahaan. Ketika kita berpapasan dengan guru kita sombong, gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi kita tetap sopan kepada pada guru kita, diusahakan mencium tangan, karena sekarang ini lagi musim COVID nih, jadi setidaknya seperti ini, gitu kan, mengepalkan tangan atau salam lah pokoknya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menghormati guru kita. Kemudian yang kedua adalah mentaati ajarannya atau arahan bimbingannya. Jadi selagi arahannya itu benar, selagi arahnya itu baik dan tidak merujuk kepada maksiatan, laksanakan. Gitu. Jadi, ayo lakukan. Jadi apa yang ditugaskan oleh guru itu pasti bermanfaat untuk kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takdim, memuliakan nih. Jadi kita harus memuliakan guru nih. Misalkan kita menjenguk, misal guru kita sedang sakit, kita menjenguk, kemudian sedang kesusahan kita bantu, seperti itu ya. Dan kita selalu mengagungkan nama-nama guru kita, gitu. Jadi kita diusahakan untuk menyenangkan guru kita. Karena apa? Karena sebagai balas budi kita, bukan balas budi sih, jadi atas jasa-jasa orang tua kedua kita, yaitu guru kita, terhadap ilmu yang telah mereka sebarkan kepada kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hikmah menghormati guru. Nah, banyak sekali hikmahnya. Yang pertama itu adalah dimudahkan dalam segala urusan. Kemudian selalu didoakan oleh guru. Jadi benar nih, didoakan oleh guru. Jadi termasuk saya, meskipun saya sebagai mahasiswa PKM ya, saya selalu mendoakan teman-teman, insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, kemudian pintar. Dan satu yang saya tekankan kepada teman-teman, setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita itu pintar, jangan sampai kita melupakan guru kita. Dan kemudian ketika kita berpapasan dengan guru kita, utamakan adab kita. Jangan ilmu kita dulu, utamakan adab kita, kemudian ilmu kita, gitu kan. Jadi kita bagaimana kita takdim kepada guru kita, bagaimana kita hormat kepada guru kita, seperti itu kan. Kemudian ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat untuk sekitar. Salah satu keberkahan kita menghormati orang tua kedua kita adalah guru itu.
adalah bermanfaat ilmu kita. Jadi, oh ya ya, dulu yang dikatakan Pak Bayu seperti ini, benar juga sih di masyarakat terpakai gitu. Oh iya benar ya seperti itu. Nah, kemudian ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah. Salah satu berkahnya itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah akan lebih mudah menerima pelajaran. Jadi ketika kita menghormati ini, semua pikiran dan hati kita akan terbuka seperti itu. Dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pak, Teman-teman saya mau ada, tanya, Pak. boleh silahkan. Guru itu kan diartikan juga sebagai orang tua kedua kan, Pak. Juga orang tua di sekolah. Eh, Terus ridhonya Allah itu kan ridhonya orang tua, Pak. Bagaimana jika ada anak yang dia mendapatkan ilmunya dari gurunya, tapi sikapnya pada guru itu jengkel. Bisa aja ada hal-hal mengajak membuat dia jengkel pada gurunya, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Nabila. Bapak, kalau pertanyaan saya agak rumpang, Pak. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi bingung, Pak. Bikin. Boleh disusun dulu, nggak apa-apa, boleh. Ayo teman-teman yang lain. Yang saya mau tanyain juga berkahnya ilmu yang dia pakai, Pak, sampai ia dewasa. Karena jengkel-jengkel dia pada gurunya, ilmu yang dia dapat selama ini kan juga ada dari guru. Maksudnya walaupun nggak seluruhnya, tapi setidaknya sedikit kan juga termasuk kan, Pak? Iya, benar banget. Jadi, terima kasih Nabila. Saya izin menjawab ya. Mungkin teman-teman ada tanggapan yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Ini pendapat saya gitu. Jadi, salah satu keberkahan seorang anak atau siswa dalam menuntut ilmu adalah menghormati guru kita nih. Memang benar nih, kita ambil kasus ya, kita ambil kasus bahwa misalkan dalam pembelajaran PAI nih, Pak Bayu ngeselin banget, tugasnya banyak gitu kan. Tugasnya banyak banget, harus ditagih ini, ditanyain terus. Nah, nggak apa-apa, lakukan aja. Karena apa? Karena tujuan guru itu bukan menyusahkan teman-teman. Jadi tugas guru itu adalah salah satunya seperti tadi, membimbing dan mendidik, salah satunya ya. Nah, laksanakan gitu kan. Main jengkel emang jengkel, bener. Jujur ya, saya dulu pernah jadi siswa seperti teman-teman semuanya. Jengkel sama seperti itu. Tapi karena apa? Kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita itu harus niatkan kita bahwa saya di sini niat mencari ilmu. Saya di sini niat untuk mencerdaskan diri saya, gitu kan. Saya niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Jadi alangkah baiknya mungkin pendapat teman-teman berbeda dengan saya. Jadi salah satunya adalah lakukan tugas dari guru meskipun itu susah. Tuh. Karena apa? Karena salah satu bentuk akan ditingkatkan derajat kita adalah bertambahnya ilmu, seperti itu. Nah, Pak, tapi saya jengkel banget Pak sama misalkan sama Pak Bayu, Pak, tugasnya banyak, tugas ini belum dikerjakan tapi sudah ditambah lagi tugasnya. Nah, itu berarti kembali lagi kepada diri kita. Kenapa nggak dikerjakan dari awal, seperti itu kan? Jangan sampai menunggu nanti. Misalkan ada tugas, ya dikerjakan langsung, seperti itu. Ini secara tidak langsung saya mengingatkan tugas teman-teman ini. Nah, salah satu keberkahannya adalah ya kembali lagi kepada diri kita. Kita harus sadar cara kita nih sebagai anak ABG ini sadar diri gitu kan. Sadar diri bahwasanya ya aku harus kayak gini. Walaupun saya benci tapi dia itu guru saya gitu kan. Jadi saya harus benar-benar mengerjakan tugas itu. Nah, keberkahannya di mana? Nah, keberkahannya mohon maaf ya, izin saya ngecas laptop dulu sebentar.
Nah,